Beliau sudah lama bergerak dan bekerja. Akhir-akhir ini godaan dan tantangan tidak mudah. Yang sudah viral, ada ulama kiai didatangin uang miliaran. Kebijakan-kebijakan untuk mengembalikan marwah KPK. Entah apa yang merasuki Anda Pak Anies sehingga menjanjikan mengembalikan marwah KPK dalam 100 hari kerja. Pernyataan Anda ini semakin menunjukkan bahwa Anda tidak mengerti bagaimana konsep bernegara dengan baik. Anda tidak mengerti batasan-batasan kewenangan presiden. Kalau Anies tidak menang, pasangan Anies dan Caimin tidak menang, maka Indonesia akan masuk di dalam kesulitan besar. Itu juga ngaco kan? Oleh demikian juga kalau Prabowo menang, itu artinya Indonesia akan kacau. Pertama yang akan Bapak kunjungi apabila Bapak menjadi presiden. That's the first. Oke, pertama adalah kembali hadir di dalam sidang umum PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sudah lama bergerak dan bekerja. Akhir-akhir ini godaan dan tantangan tidak mudah. Yang sudah viral, ada ulama kiai didatangin uang miliaran. Tapi ada kiai yang bilang kepada kami, tenang aja, meskipun kita diberi uang besar, kami kumpulkan uang itu, tidak kami anggap, kami tetap istiqomah bersama, amin. Karena akidah keyakinan kami tidak bisa dibeli dengan uang dan apapun. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama bagaimana Cak Imin menyampaikan bahwa ada beberapa kiai yang digoda dengan uang miliaran di Pilpres kali ini. Menurut Amin, atau menurut Cak Imin ya, dari paket atau pasangan Amin ini, ia mengatakan memang ada banyak kiai yang mengaku, yang bercerita kepadanya bahwa mereka didatangi oleh beberapa orang dengan ditawari uang miliaran rupiah, tentunya dengan tujuan untuk mendukung paket atau pasangan tertentu. Tetapi Cak Imin mengatakan bahwa bersyukurlah ada beberapa kiai yang memang ya tidak bisa dibeli dengan uang atau tidak bisa dibayar dengan uang. Memang akhir-akhir ini banyak hal yang sifatnya kontroversial yang dilontarkan atau yang disampaikan oleh Cak Imin maupun Anies Baswedan. Dan satu ini lagi, entah beritanya real atau hoax, informasi ini disampaikan secara langsung oleh Cak Imin bahwa politik uang mulai berkeliaran dan bahkan yang disasar adalah para kiai atau para ulama. Dan apakah benar demikian? Sahabat sekalian bisa tulis di kolom komentar. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK singgung utang bakal Capres Anies Baswedan kepada PKS. Dan Lagi-lagi utang. Anda berutang sama PKS? Anda berutang banyak. Utangnya harus dibayar. Surah Anies, adindanya. Berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Utangnya harus dibayar. Baik sahabat sekalian, ini memang video lawas, tetapi ada satu kalimat terakhir yang memang ya cukup membuat Anies terganggu ya. Berutang itu gampang, tetapi membayarnya memang sulit. Dan Yusuf Kala menyampaikan bahwa Anies berutangnya sudah double-double terhadap PKS. Oleh karena itu memang ya wajar kalau PKS menyatakan bahwa ketika pemilu PKS menang, maka ibu kota negara tidak akan dipindahkan ke Kalimantan. Hal senada harus diikuti oleh Anies maupun Cak Imin. Sekalipun ya PKB juga merupakan salah satu partai yang mendukung IKN itu menjadi undang-undang. Tetapi pada akhirnya mereka harus berubah haluan. Karena lagi-lagi memang soal utang. Utang budi, utang jasa, dan lain-lain yang telah ditunjukkan oleh PKS, sehingga PKS punya program ketika menang pemilu tidak akan pindahkan ibu kota Jakarta, ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, maka suka tidak suka Anies harus mengikuti kemauan dari PKS tersebut. Membuat kebijakan-kebijakan
untuk mengembalikan marwah KPK. Entah apa yang merasuki Anda Pak Anies sehingga menjanjikan mengembalikan marwah KPK dalam 100 hari kerja. Pernyataan Anda ini semakin menunjukkan bahwa Anda tidak mengerti bagaimana konsep bernegara dengan baik. Anda tidak mengerti batasan-batasan kewenangan Presiden. Anda mau mengeluarkan kebijakan apa Pak Anies? Anda mau mengintervensi KPK? Apapun yang Anda lakukan terhadap KPK, jika Anda melakukannya dalam bentuk kebijakan, itu akan dipandang sebagai intervensi Presiden kepada KPK. Anda paham nggak? Kalau Anda mau menjalankan misi mengembalikan marwah KPK dengan baik dan benar, maka yang Anda lakukan adalah mengubah undang-undang atau mengusulkan perubahan undang-undang KPK. Dan itu akan Anda lakukan di mana Anda akan berhadapan dengan DPR, yang mana di DPR sana ada banyak kepentingan politik yang beragam. Dan apakah untuk mengurusi kepentingan politik yang macam-macam itu Anda cukupkan hanya 100 hari kerja? Sedangkan seandainya peraturan perundang-undangan itu dibahas secara mulus, itu membutuhkan waktu yang lebih dari 100 hari kerja. Bagaimana caranya Pak Anies? Anda jangan asal bicara hanya karena kemudian misalnya hari ini ada masalah dengan KPK, lalu Anda jadikan itu sebagai misi 100 hari kerja. Terus nanti kalau misalnya ada masalah dengan saya, Anda jadikan saya sebagai misi 100 hari kerja, begitu. Jadi maksud saya Pak Anies, kalau misalnya Anda memang ingin berkuasa, silakan berkuasa dengan jalan yang baik. Tawarkan visi dan misi yang masuk akal kepada masyarakat. Jangan janji-janji yang kemudian kalau ditanya Anda bilang, dulu janjinya apa ya? Kira-kira begitu. Baik sahabat sekalian, satu lagi blunder yang dilakukan oleh Anies Baswedan, yaitu dia menjanjikan program 100 hari kerja dari pasangan Amin atau Anies Muhaimin ini, bahwa ia akan mengembalikan marwahnya KPK. Dan memang saya sangat sepakat seperti apa yang disampaikan oleh Bang Netra tadi. Ya, Anies ini memang politik dan janji programnya itu tergantung situasional ya. Ketika perang di Palestina dengan Israel lagi rame-ramenya, beliau juga ya tampil di depan umum, lalu berorasi dan menjanjikan banyak hal. Termasuk juga menjanjikan untuk memenangkan atau membebaskan Palestina ya. Ketika paket Amin ini menang, maka Palestina akan dibebaskan. Lalu ketika dalam perjalanan KPK terjadi ada kisru di KPK, ada tersangkut persoalan ya di dalam KPK, Amin lagi-lagi dengan janjinya di dalam 100 hari pertama ia akan mengembalikan marwah KPK. Namun seperti yang dijelaskan oleh Bang Netra tadi, bahwa untuk bisa meluruskan itu butuh lobby politik dan lain sebagainya, dan itu sangat tidak mungkin hanya dengan 100 hari kerja. Sehingga ya kalau Pak Anies atau pasangan Anies Muhaimin ini diharapkan agar bisa memberikan ide program itu harus bisa tidak bersifat situasional saja, momentum saja, tetapi harus bisa dipakai, bisa digunakan untuk 5 tahun ke depan. Dan janjinya jangan terlalu muluk-muluk lah. Jangan sampai seperti DP 0% yang hasil akhirnya hanya menjadi cerita buram. Kalau benar pengakuan Erwin Aksa, Anies tentu paham betul bahwa pinjaman ini kudu dikembalikan. Ya saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu. Ya saya lihat tantangannya ada di situ. Yang buat juga itu lawyer. Ya Pak Sandi, namanya Pak Rikrik ya. Dulu komisaris utama dari Pasar Jaya. Waktu putaran pertama ya logistik juga susah. Yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus. Ya ada perjanjian satu lagi yang ada di Pak Rikrik itu. Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu, memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Karena waktu itu kan putaran pertama kan, yang itu saya lihat nilainya berapa ya, 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oh, sudah lunas? Fantastis. Saya kira belum barangkali ya. Dalam beberapa hari ini Anies seperti hilang di telan bumi. Nggak tahu dia sembunyi di mana. Tampaknya dia sembunyi karena dikejar-kejar hutang. Ada hutang duit yang katanya 50 miliar dan juga ada hutang janji. Dia berjanji tidak akan mencalonkan sebagai calon presiden kalau Pak Prabowo masih mencalonkan sebagai calon presiden. Di mana Anies? Mulai dari soal piutang yang ternyata banyak banget, lalu juga soal perjanjian yang dibuat Anies di waktu lalu ke orang-orang yang saat ini orangnya masih ada, terbuka satu-satu. Ternyata memang Anies nggak cukup punya kredibilitas. Jangankan buat nyapres, ternyata buat jadi gubernur Jakarta waktu itu saja
Dia utang. ngemis sana sini dan akhirnya dapat pinjam. Baik, itu mungkin video lama yang digabungkan dari beberapa video, dan tentunya juga ya apa yang disampaikan barusan itu setidaknya menggambarkan kembali tentang bagaimana seorang Anies Baswedan ya. Ternyata Anies tidak hanya utang secara finansial, tetapi ada banyak juga utang janji ya, janji yang tidak ditepati. Dan itu banyak program yang tidak bisa berjalan ketika beliau menjadi gubernur DKI. Sehingga Anies dikenal memiliki utang secara finansial dalam hal ini uang, tetapi juga ada utang janji. Ya, utang uang mungkin bisa terbayar, tetapi kalau utang janji ya selamat tinggal. Utang uang bisa dibayar kemudian mungkin dengan bunganya. Tetapi kalau utang janji, jabatan posisi itu sudah tidak didapat lagi, atau sudah tidak duduk lagi di posisi itu, kira-kira dengan cara apa untuk dibayar utang tersebut? Kalau kita tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran. Luar biasa ya, ancaman. Harto juga nggak nakut-nakutin rakyat. Ntar kalau saya turun Jawa Tengah merdeka, enggak. Pak Harto juga nggak ngumpulin pendukung. Kalau mau masih banyak pendukungnya. Tapi keutuhan bangsa lebih penting daripada kepentingan pribadi. Itu sosok negarawan. Jangan berbicara menyangkut apa yang engkau tidak ketahui. Baik sahabat sekalian ya, memang Cak Imin ini lucu ya. Orasinya berapi-api tetapi kadang isinya menjadi blunder sendiri. Dan keren ya, netizen ini menggabungkan video Cak Imin sedang berorasi, lalu ada juga video Kiai Zainuddin MZ, dan juga video dari ayahanda dari Mbak Nana ya, Najwa Shihab, Pak Alwi Shihab ya, Alwi Shihab atau ya. Dari sini kita bisa menyaksikan bagaimana seorang Cak Imin ketika berorasi ada banyak hal yang memang blunder ya, banyak hal yang blunder ini. Bahkan ia pernah menyampaikan bahwa jika Anies Imin menang, Palestina akan dibebaskan. Tidak semudah itu Virguso. Lalu sekarang janjinya lagi apa? Bukan janji, tetapi ini menakut-nakuti sebenarnya. Jika tidak Anies Cak Imin tidak menang Pilpres, maka negara ini sedang dalam bahaya. Apanya yang membahayakan ini ya? Apakah ini sebuah ancaman yang untuk ditakut-takuti? Hanya Pak Muhaimin Iskandar atau Pak Cak Imin saja ya yang tahu itu. Maksudnya apa? Assalamualaikum untuk semua rakyat Indonesia dan salam hormat kepada agama lain. Yang mana saya adalah dulunya pendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia, 100% mendukung Bapak Anies. Tapi ternyata setelah tahu dia mendukung dengan adanya Rohingya masuk ke Indonesia, maka dengan ini kami 100% membatalkan niat itu. Dan perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia, bila Anies jadi presiden memang bahaya. Berarti Indonesia nanti akan penuh dengan Rohingya. Ini adalah ucapan sendiri di video Bapak Anies Baswedan yang telah kita lihat sendiri. Maka dari itu, hati-hati, batalkan untuk mendukung Anies Baswedan. Hancur Indonesia ini, karena dia mendukung dengan adanya masuknya Rohingya. Karena bila dia jadi presiden, berarti hancurlah kita semua rakyat Indonesia. Hancur. Jangan didukung Anies Baswedan, berbahaya. Rohingya pasti menemui Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu program dari Pak Jokowi, saya sebut saja namanya, tentang IKN. Bapak secara tegas, jika Bapak terpilih, ibu kota bakal tetap di Jakarta dan IKN Bapak tidak lanjutkan. Menurut saya itu tidak selaras dengan isu yang Bapak bawa tentang perubahan. IKN menurut saya adalah gerakan perubahan dan ide tentang perubahan. Memindahkan ibu kota adalah suatu perubahan menurut saya. Karena kita mengimpikan kalau di Amerika Serikat ada Washington DC, ada New York sebagai pusat ekonomi di Australia dan negara-negara maju, selalu ada ibu kotanya dan ada satu kota yang fokus terhadap ekonomi. Dan Indonesia di bawah kepemimpinan
Jokowi ingin melakukan hal yang sama dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Tapi Bapak tidak ingin melanjutkan dan tetap ibu kota kita di Jakarta. Menurut saya itu selaras dengan isu yang Bapak bawa tentang perubahan. Mungkin itu saja Bapak, bisa ditanggapi, nanti saya juga bisa menanggapi. Terima kasih. Baik sahabat sekalian ya, memang kalau pertanyaan dari mahasiswa ini sangat masuk akal. Anies Imin itu mengusung perubahan, tetapi melihat sebuah IKN ini adalah bukan bagian dari perubahan itu sendiri. Sehingga memang pertanyaan mahasiswa ini sangat bagus. Jika Anda mengusung perubahan, harusnya melihat IKN itu juga bagian dari sebuah perubahan. Ya, sebuah perubahan bukan hanya perubahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, tetapi banyak hal yang bisa didapat di situ. Itu perubahan ekonomi, pemerataan penduduk, itu juga bagian dari perubahan, karena selama ini memang sangat Jawa sentris. Tetapi harapannya ke depan ini akan menjadi, ya bukan lagi Jawa sentris, tetapi harus bisa ada pemerataan. Dan hal tersebut memang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi, dan IKN itu bahkan sudah menjadi undang-undang. Tetapi Pak Anies justru, ya kalau memang beliau terpilih, dia tidak akan pindahkan ibu kota tersebut. Sehingga kalau memang yang beliau usung adalah perubahan, itu sangat bertentangan dengan IKN ini. Karena kalau IKN itu bagian dari perubahan, tetapi beliau tidak jalankan, berarti apa yang dia usung sebagai koalisi perubahan itu ya tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang diusung. Karena sesungguhnya IKN itu juga bagian dari perubahan. Negara pertama yang akan Bapak kunjungi apabila Bapak menjadi presiden. That's the first. Oke, pertama adalah kembali hadir di dalam sidang umum PBB. Oh, dasar bego. Dasar memang bangang. Ditanya apa, jawabnya apa, dasar bego. Mbak Amin, ya, pengen tahu dong rencana selanjutnya untuk menggulingkan pemerintahan Pak Jokowi. Ya, kan selama ini Mbah Amin dan kawan-kawan kan ngotot banget tuh pengen memakzulkan Pak Jokowi. Insya Allah. Tapi nggak mampu-mampu. Nah, untuk rencana selanjutnya apa dong? Nah, kami ini akan membuat sebuah pernyataan. Pernyataan apa? Jadi waktu kami beberapa hari, nanti editor in chiefnya beliau. Siapa editornya siapa? Pak Zaramli. Dia lagi. Nanti Anda semua kami undang lagi ke sini. Diundang kemana, Mbah? Ke sini, ke rumah Pak Zaramli. Mau ngapain tuh? Tukar pikiran. Setelah itu kita beri apa yang penting-penting. Yang penting-pentingnya seperti apa? Harus jelas. Penting yang nggak terbantahkan. Perlu memilih dua hak. Apa aja tuh? Segera sukarela, ya, mundur, ya. Atau Anda menghadapi rakyat. Kira-kira demikian. Bukannya Pak Jokowi itu udah sering menghadapi rakyat, tiap kunjungan juga menghadapi rakyat. Ayo. Kemudian membaik, tidak arogan, tidak kemeluntu. Apa? Kemelutu? Bahasa apa tuh, Mbak? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Nantilah, insya Allah setelah butir-butir itu terjadi, mungkin kita lebih. Baik, luar biasa ya kreativitas dari seorang netizen ini menggabungkan seolah-olah beliau lagi mewawancarai Pak Amin Rais yang bercerita tentang punya keinginan melakukan people power untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi.
kata Cak Imin, kalau Anies tidak menang, pasangan Anies dan Cak Imin tidak menang, maka Indonesia akan masuk di dalam kesulitan besar. Itu juga ngaco kan. Oleh demikian juga kalau Prabowo menang, itu artinya Indonesia akan kacau. Jadi dari awal juga orang mesti perhatikan, Cak Imin ini ngerti nggak bahwa dia ada dalam sistem pemilu yang harusnya bersifat saling menguatkan. Lain dengan saya, oposisi, saya justru nggak percaya pada semacam kejujuran pemilu. Tetapi kalau duel itu udah dimulai, seolah-olah Cak Imin itu ingin tampil juga searogan kubu 02 dan 03, itu kita masuk dalam jebakan yang sama kan. Jadi kita mau lihat nih kualitas pemimpin ini, termasuk Cak Imin dan Anies yang dijagokan oleh masyarakat sipil, juga akhirnya mulai terjebak di dalam arogansi, sama aja intinya. Jadi karena itu kita FNN menuntun perdebatan percakapan politik ini tanpa memihak pada siapapun. Kita cuma memihak pada akal sehat, memihak pada kejujuran argumen, dan bahkan memihak pada 0%. Yang tiga-tiganya itu justru nggak setuju dengan 0%. Akhirnya Cak Imin di counter balik oleh Rocky Gerung terkait pernyataannya yang seolah-olah sebagai ya orang yang berada di pihak oposisi ya. Memang saat ini beliau sudah di oposisi karena berhadapan atau berlawanan dengan kubu dari Prabowo yang notabene adalah pendukungnya adalah salah satunya dari Presiden Jokowi. Namun apa yang disampaikan Cak Imin itu di counter, diklarifikasi ulang oleh seorang Rocky Gerung yang mengatakan bahwa yang sesungguhnya yang menjadi oposisi yang benar itu adalah Rocky Gerung itu sendiri, bukan Cak Imin. Karena Cak Imin sebenarnya juga merupakan bagian dari pemerintah karena sebelumnya adalah partai koalisi. Lalu saya mau minta komentar soal Cak Imin yang bilang kalau paslon nomor 1 itu, nomor urut 1 itu kalah, Indonesia akan menuju kehancuran. Nah, dari TKN seperti apa melihatnya? Pertama, Indonesia ini pemilu sudah setiap 5 tahun. Jadi menang kalah itu suatu hal yang biasa, namun pemerintah jalan terus. Dan kita sudah mengatakan bahwa kunci stabilitas politik Indonesia adalah regular election. Jadi ini yang sudah diapresiasi oleh berbagai negara dalam pertemuan APEC, G20. Indonesia diapresiasi, negara demokrasi terbesar, negara muslim penduduk paling banyak. Tetapi satu hal yang pasti, yaitu setiap 5 tahun ada pemilu, dan setiap pemimpin yang terpilih 70-80% melanjutkan program. Akhirnya Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto buka suara terkait dengan pernyataan Cak Imin yang seolah-olah kalau pasangan Amin tidak memenangkan Pilpres, maka Indonesia ada dalam bahaya. Dan hal itu diluruskan oleh Pak Erlangga Hartarto bahwa siapapun yang akan menjadi presiden ataupun pasangan dari Amin tidak menjadi presiden dan wakil presiden sekalipun, Indonesia itu sudah tersistem. Dan jadi tidak berpengaruh terhadap ketiga capres sekalipun, ya di antara mereka tidak ada yang menjadi presiden pun tidak jadi masalah sebenarnya. Karena Indonesia ini sudah ada sistemnya, sistem pemerintahan yang baku itu sudah ada. Jadi bukan baru negara yang baru merdeka sehingga akan sulit. Dan seolah-olah hanya yang bisa menjalankan roda pemerintahan itu hanyalah Anies dan juga Cak Imin. Belum apa-apa pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar tidak kompak. Kembali viralnya kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar soal keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar berbeda pandangan soal keberlanjutan IKN Nusantara ini. Anies ingin membatalkan, sedangkan Muhaimin ingin tetap melanjutkan. Perbedaan pandangan soal keberlanjutan pembangunan IKN ini kembali memperlihatkan jika ada perbedaan visi yang nyata pada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Anies Baswedan tidak ingin melanjutkan dengan alasan, jika ingin melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia, maka harus bangun kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan membangun satu kota di tengah hutan. Ini menjadi masalah dan akan menimbulkan ketimpangan baru. Sedangkan Muhaimin Iskandar ingin melanjutkan pembangunan IKN karena patuh pada Undang-Undang Pembangunan IKN yang sudah disahkan, sehingga keberlanjutan pembangunan harus terus berlanjut. Sikap Muhaimin ini wajar, sebab PKB adalah salah satu partai yang mendukung pemindahan ibu kota negara. Belum apa-apa sudah nggak kompak, nggak bahaya tah? Hanya karena hal ini, maka hasil akhirnya Cak Imin juga tetap mengikuti calon presidennya, yakni tidak memindahkan ibu kota negara ini dari Jakarta ke Kalimantan. Padahalnya seperti yang disampaikan tadi,
bahwa partai PKB merupakan salah satu partai yang mendukung IKN itu menjadi ibu kota dan diundang-undangkan. Tetapi hanya karena demi jabatan, ya, demi mendukung ide dan gagasan dari calon presidennya yakni Anies Baswedan, ya suka tidak suka Cak Imin harus menyatakan bahwa tidak berkeinginan untuk memindahkan ibu kota negara ini dari Jakarta ke Kalimantan. Dan bahkan pernyataannya sangat menyakitkan, yaitu beliau mengatakan bahwa ya sudah baik-baik di Jakarta mau pindah ke hutan. Dan hal tersebut sudah menuai banyak kontroversi, sehingga ya dilihat dari cerita awal, kronologi awalnya adalah memang antara Anies Baswedan dan Cak Imin ini tidak sependapat atau tidak searah soal IKN ini. Namun dalam perjalanan memang harus tetap satu arah, karena ini merupakan satu pasangan Capres-Cawapres, maka dengan berat hati, ya Cak Imin juga harus memutuskan untuk lebih mengikuti arah pikiran dari calon presidennya. Anies benar-benar terjepit dalam kondisi ketidakpastian. Harapannya untuk merebut suara kalangan Nahdien di Jawa Timur buyar, karena pada faktanya Muhaimin Iskandar bukan sosok yang tepat untuk mendongkleng suara warga NU. Saiful Mujani, pendiri SMRC, mengatakan jika respon publik terhadap pasangan Anies Muhaimin tetap bertengger di angka 16,5%. Maka angka tersebut diprediksikan bermuara dari pendukung partai-partai pengusung Anies dan Muhaimin. Artinya, di sisi lain, duet Anies dan Caimin belum mampu mendongkrak suara dari para pemilih independen. Akhirnya Anies menyesal ya, telah menjadikan Cak Imin menjadi cawapresnya. Padahal dengan menjadikan Cak Imin menjadi cawapresnya, ia berharap suara NU itu akan terserap banyak. Namun sangat disayangkan, ya berdasarkan hasil survei, belum bisa menunjukkan angka yang signifikan dari suara NU Jawa Timur. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang tidak populer. Sarul fungsinya untuk nyelepet nih, contohnya nih. Nyelepet nih ya. Lumayan pedes. Memang betul ya, pernyataan dari Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, bahwa ya Nasdem memang salah memilih orang sepertinya ini. Jadi yang ditampilkan di dalam video tadi, Cak Imin dengan Anies Baswedan seperti anak kecil tadi memang menjawab apa yang disampaikan oleh Ketum Partai Nasdem itu sendiri, yakni Bapak Surya Paloh. Dan beliau pernah menyampaikan tadi di video bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa sangat bodohnya Nasdem memilih atau mencalonkan orang yang tidak populer. Ternyata populernya di bidang lain tadi ya, populernya lebih banyak hal terkait dengan hal lucu atau melawak. Nah itu mungkin populernya. Sedangkan omongan-omongan politik yang disampaikan beberapa hari terakhir ini, bahkan di setiap kesempatan selalu blunder yang terjadi, baik itu dari Anies maupun dari Cak Imin. Salah satu masalah yang kita miliki anak-anak muda selain lapangan pekerjaan adalah kesulitan untuk bisa punya rumah. Oke? Pada pengen punya rumah nggak? Pengen. Ini kenapa negeri ini nggak adil? Kredit motor mudah, kredit mobil mudah. Sementara motor dan mobil begitu keluar dari showroom harganya turun. Sementara kalau dapat rumah harganya naik. Kenapa kredit yang asetnya naik dipersulit, sementara kredit yang asetnya terbuang justru dipermudah? Ini yang mau kita balik. Sehingga anak-anak muda bisa dengan mudah mendapatkan KPR. Jadi KPR itu singkatannya kredit perumahan rakyat. Cuman akhirnya ini katanya, artinya kapan punya rumah? Saking sulitnya KPR itu. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan satu lagi janji dari Anies Baswedan, yaitu Anies menjanjikan kemudahan kredit rumah bagi anak muda. Berbicara rumah, akan warga negara Indonesia akan teringat kembali dengan janji Anies yang rumah DP 0% itu. Dan hal yang sama ia janjikan lagi kepada kaum muda, bahwa orang-orang muda atau anak-anak muda bakal mendapatkan kredit atau KPR itu dengan mudah.
Ya dulu DP 0% sekarang menjadi lebih mudah dan murah. Nah kira-kira janji ini akan ditepati lagi ataukah memang hanya sebuah janji sama seperti nasib warga DKI yang berharap tentang rumah DP 0% tersebut? Halo, Mbak Amin Rais. Apa kabarnya? 1.000.000% jagoanmu Anies Baswedan tidak akan mungkin jadi, Mbak Amin. Percayalah sama saya. Jagoanmu tidak jadi presiden. 1.000.000% tidak akan jadi, Mbak Amin. Kalau sampai Anies Baswedan jadi presiden, Jakarta Solo saya akan jalan kaki sambil engklek. Bonus oleng gini Mbak Amin, gini, engleknya gini. Oleng. Gitu Mbak Amin. Jagoanmu nggak jadi. Percaya deh, Anies Baswedan tidak akan jadi. Kalau sampai jadi presiden, Jakarta Jogja saya akan jalan kaki sambil engklek plus oleng Mbak Amin. Oke. Baik ya, sahabat sekalian, mungkin kita setelah menonton video ini kita akan teringat dengan sumpah atau janji dari seorang Amin Rais ketika Pilpres beberapa tahun lalu, di mana beliau menjagokan Prabowo kala itu, dan beliau pernah mengungkapkan janjinya jika Jokowi menang Pilpres, maka ia akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta sambil engklek. Namun ketika Jokowi terpilih menjadi presiden, banyak pihak yang menagih janji tersebut, tetapi tidak kunjung direalisasikan hingga saat ini. Oleh karena itu, netizen ini kembali mengingatkan kita sekalian, sekaligus untuk kepada orang yang menjanjikan hal tersebut, yakni Amin Rais, kira-kira dalam Pilpres kali ini, beliau masih mau berjanji seperti itu atau tidak? Saya mau menantang debat dengan Mas Gibran. Fritz Alorboy menentang debat Gibran Raka Buming Raka lantaran ia tidak terima dengan hasil survei yang menyatakan bahwa intelektual dan elektabilitas Gibran lebih di atas dibandingkan dengan kedua bacawa pres yang lainnya, yaitu Caimin dan Mahfud MD. Halo saudara Fritz Alorboy, saya cuma mau tanya sama Anda, kenapa lantaran Anda tidak terima? Apakah Anda merasa tersaingi? Atau mungkin Anda takut? Karena saya tahu bahwa Anda adalah salah seorang pendukung yang mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 nanti. Apakah Anda merasa tersaingi? Apakah Anda merasa takut dengan hasil survei itu sehingga Anda merasa tidak terima? Atau bagaimana? Lucu sekali Anda ini. Dari sekian banyak video Anda yang saya ikuti, sebagian besar dari video Anda itu tidak ada isinya. Dari sebagian besar video Anda itu, saya menilai bahwa Anda hanyalah seorang pegiat media sosial yang sedang mencari panggung, mencari ketenaran lewat media sosial. Dan salah satu cara Anda adalah dengan menentang debat Gibran Raka Buming Raka ini. Saya mau bilang bahwa Gibran tidak akan pernah menerima dan meresponi tantangan debat daripada Anda. Anda tahu kenapa? Bukan karena dia takut sama Anda. Memangnya Anda siapa? Apa sih pengetahuan yang ada di kepala Anda? Apa yang Anda tahu tentang kepemimpinan? Apa yang Anda tahu tentang wawasan kebangsaan dan lain sebagainya? Gibran bukan takut sama Anda. Gibran bukan takut debat sama Anda. Ibaratnya gini, seekor singa tidak akan pernah terusik hanya dengan gonggongan seekor anjing. Kenapa? Karena singa tahu anjing bukanlah lawan baginya. Anjing tidak ada apa-apanya bagi singa. Dan saya mau bilang satu, bahwa yang dibutuhkan oleh Indonesia sekarang ini bukanlah orang yang pintar debat seperti yang Anda bilang, bukanlah orang yang pintar berkata-kata, bukanlah orang yang pintar beretorika, bukanlah orang yang pintar jago public speaking dan sebagainya. Bukan itu. Indonesia butuh perubahan. Dan perubahan itu tidak membutuhkan kata-kata, tapi perubahan membutuhkan tindakan nyata. Perubahan terjadi jika ada gerak, bukan jika ada kata-kata. Itu yang harus Anda pahami, itu yang harus Anda ingat. Kalau soal public speaking, kalau soal berbicara depan umum, Gibran memang jauh di belakang.
Tapi kalau soal kerja nyata, coba Anda buktikan dengan yang lainnya. Apakah dia kalah, ataukah setara, atau bagaimana? Itu yang harus Anda lihat. Janganlah jadi orang yang bodoh dalam menilai. Jangan hanya melihat orang yang pintar beretorika, orang yang pintar berbicara. Seperti ya Anda tahu sendiri, mungkin siapa orang yang pintar berkata-kata itu, tapi tindakannya nol sama sekali, tidak ada. Cobalah Anda nilai. Kalau saja kita berdekatan, Anda tidak usah jauh-jauh mengajak debat Gibran Raka Buming Raka. Saya sendiri yang akan menantang debat Anda, Fritz Alurboy. Fritz Alurboy, sekali lagi saya mau bilang sama Anda bahwa yang kita butuhkan sekarang ini bukanlah pemimpin yang pintar berkata-kata di depan umum, bukanlah pemimpin yang pintar mengambil hati masyarakat dengan kata-katanya yang begitu indah. Bukan itu yang dibutuhkan oleh kita sekarang ini. Tapi kita membutuhkan perubahan, yang dimana perubahan itu terjadi atau tercipta apabila ada gerakan, ada tindakan, bukan karena kata-kata. Kalau hanya dengan kata-kata, perubahan tidak akan terjadi. Jadi Anda jangan